Memang secara keseluruhan OJK sedang melakukan penguatan pengawasan, penguatan pemeriksaan, begitu. Tentu itu juga ya terkait dengan internal organisasi OJK sendiri untuk bisa melakukan penguatan pengawasan, pemeriksaan, yaitu maka organisasi OJK sendiri harus lebih lengkap lah begitu. Nah, kalau kita lihat industri per industri terkait P2P ini, begitu seperti juga berapa kali disampaikan oleh Pak Ogi, Kepala Eksekutif Pengawasan KNB, bahwa ya P2P ini pengawasannya memang diperkuat gitu, ya kan? Makanya kemudian kenapa tadi permodalannya ditingkatkan, gitu kan? Maksudnya apa? Bahwa memang pelaku industri perusahaan di P2P ini memang haruslah mereka yang sudah siap, ya, siap dalam hal modal, siap dalam hal organisasi, siap dalam hal sistem, gitu, dan juga siap dalam hal risk management. Karena tidak bisa kalau kita misalnya kita bilang bahwa oh P2P itu ada menjaring dana dari yang punya dana menyalurkan kepada yang membutuhkan dana, ya, tanpa platformnya melakukan analisa-analisa awal. Analisa-analisa harus dilakukan dengan baik oleh platform ini. Karena yang menyalurkan dana kan tidak tahu dana ini disalurkan kepada siapa, dengan kekuatan seperti apa. Jadi platform harus memiliki data analisis yang baik, begitu. Maka dari itu kenapa permodalan dari P2P itu dinaikkan, begitu. Nah, pada waktu kemudian banyak komplain dari masyarakat, gitu ya, terkait mungkin ada pinjaman yang gagal, gitu kan, atau ada terkait penagihan-penagihan, ya, walaupun penagihan-penagihan yang dikeluhkan oleh masyarakat itu sebenarnya banyak terjadinya adalah di P2P yang ilegal, pinjol yang ilegal, gitu. Nah, tapi ya OJK benahilah, ya kan, kami benahi yang legal ini, kami benahi, dan ya sekarang masih tahap evaluasi gitu terkait hal tersebut. Tadi juga Anda sempat berbicara betapa pentingnya proses pengawasan, pengaturan, dan hingga komunikasi internal di OJK sendiri. Nah, kedepannya bagaimana Pak Mirza langkah yang akan disiapkan OJK agar proses pengawasan, pengaturan, hingga komunikasi dengan para pelaku di industri jasa keuangan dapat terus ditingkatkan dan juga sesuai dengan kondisi dan tantangan terkini? Ya, OJK ini kan diberi mandat untuk mengatur, mengawasi, melindungi, maksudnya melindungi masyarakat, gitu ya, mengatur, mengawasi industri jasa keuangan, dan sekarang dengan P2SK ditambah lagi mandat yaitu mengembangkan, gitu. Kalau mengatur, mengawasi tapi industrinya nggak berkembang, ya Indonesianya kan kasihan, gitu. Jadi memang kemudian kasih mandat lagi untuk mengembangkan. Tapi bayangkan bahwa yang harus diatur, diawasi, dikembangkan, dilindungi masyarakatnya itu adalah dari bank, BPR, ya, asuransi, KNB, ya. ada asuransi jiwa, asuransi umum, lembaga pembiayaan, ada LKM, ada Pegadaian, ada P2P, ada manajemen investasi, ada reksadana, ada sekuritas, gitu ya. Jadi banyak sekali. Jadi memang organisasi OJK-nya pun harus tentu
suatu organisasi yang bisa melakukan mandat sedemikian besar ini. Maka dari itu sekarang memang ya dalam 1 tahun terakhir periode ini periode ketiga karena OJK per 5 tahunan ya, OJK ini kan umurnya baru 11 tahun. Ya. Ya, jadi di periode ketiga dari kepemimpinan Dewan Komisioner yang saat ini adalah periode 5 tahun yang ketiga bagi OJK. Ini memang dilakukan transformasi cukup besar, reorganisasi dalam rangka supaya ya sektor perbankan lebih siap, sektor IKNB, ya asuransi, dana pensiun, gitu pengawasannya harus lebih baik. Jadi di IKNB itu kami tambahkan 1 departemen, di pasar modal kami tambahkan 2 departemen, di perlindungan konsumen kami tambahkan 1 departemen, gitu. Dan ini ada mandat baru. Ada mandat baru adalah nanti OJK diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi aset digital, ya kan, termasuk kripto, gitu kan. Kemudian juga terkait bursa karbon, gitu kan. Menarik ya Pak ya. Ya, jadi memang organisasinya ya harus terus ditransformasi gitu.